Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Aprilia. Saya berumur 19 tahun. Tempat tanggal lahir Pati 10 April 2001. Alamat saya di Desa Mlaru RT 13 RW 4, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya anak kelima. Saya anak perempuan sendiri dan saya mempunyai 4 kakak laki-laki. Saya mempunyai riwayat pendidikan di sekolah TK Asoka, tepatnya di satu desa dengan saya. Untuk SD, saya sekolah di SD Negeri Pati Kidul 05, Pati. Beda desa dengan desa saya, tetapi dekat dengan rumah saya. Untuk SMP, saya sekolah di SMP Negeri 2 Pati. Desanya di Desa Plangitan. Untuk SMK, saya sekolah di SMK Negeri 3 Pati. Saya mengambil jurusan perhotelan. Saya sekarang melanjutkan di Universitas Muria Kudus, tepatnya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Untuk hobi saya suka jogging karena jogging itu bisa menurunkan berat badan, bisa menurunkan lemak, dan jogging itu termasuk olahraga. Jadi saya suka jogging, suka mencari keringat. Selain hobi saya jogging, saya juga mempunyai hobi menggambar sketsa. Ini adalah gambar sketsa saya. Ini sekolah TK saya, TK Asoka. Dan ini adalah SD saya, SD Pati Kidul 05. Ini SMP ku, SMP Negeri 2 Pati. Ini sekolah SMK Negeri 3 Pati yang berjudul Me Aiwing. Nah, ini ceritanya anak SMP yang di kelas ada pengecetan atau pembulian dan pemerasan. Tokoh utamanya adalah Eva. Eva adalah murid di kelas SMP 2E. Nah, di kelas Eva ini suka ada penggecetan atau pemerasan dan pembulian yang dilakukan oleh teman Eva yang bernama Erika dan Enis. Erika dan Enis ini suka membuli teman-temannya. Erika dan Enis memiliki sasaran untuk bahan bulian yang bernama Faya. Faya adalah orang yang pendiam, baik hati, dan tidak sombong. Tetapi Erika dan Anis tidak suka dengan Faya karena sifatnya yang pendiam dan selalu dipuji oleh teman-temannya. Saat upacara selesai, Eva diajak oleh Faya untuk kembali ke kelas. Eva menolak Faya untuk mengajaknya ke kelas karena Eva ingin berjalan sendirian. Dan setelah disampainya kelas, Faya sudah tiba di kelas dan sudah dibully oleh Erika dan Anis. Eva dan teman-teman lainnya pun berpura-pura tidak tahu dengan adanya pembulian itu. Eva pura-pura tidak melihatnya karena di kelas itu tidak ada sekali keadilan. Hanya ada penggecetan yang tidak baik untuk dilakukan. Tetapi kenapa di kelas itu selalu ada pembulian dan penggecetan yang dilakukan oleh Erika dan Anis? Teman-teman pun juga begitu, pura-pura tidak melihatnya karena tidak ada satu orang pun yang berani melaporkan penggecetan di kelas itu. Ditambah lagi guru-guru yang memberi nasihat di kelas itu. Padahal guru-guru itu pun tidak tahu dengan keadaan kelas itu karena sering terjadi penggecetan yang dilakukan oleh Anis dan Erika. Guru itu pun berpesan kepada kelas kami untuk selalu menjaga solidaritas dan jangan ada yang namanya penggecetan atau pembulian. Tetapi malah di kelas itu pun sering terjadi penggecetan dan pembulian. Guru itu pun tidak pernah tahu
adanya pengecetan dan pembulian sama sekali. Eva pun kasihan kepada guru-guru karena tidak tahu apa yang terjadi di kelas kami. Dua perempuan pun itu yang bernama Erika dan Eva berdiri seperti penguasa di kelas itu. Suka usil dan berlagak semena-mena kepada teman-teman lainnya. Selesainya pulang sekolah, Eva beranjak ke rumah. Setelah itu Eva memanggil ayahnya. Ayah. Ayahnya pun tidak pulang karena sudah 4 hari. Eva pun memikirkannya, kemana sih ayah ini? Kenapa sudah tidak pulang 4 hari? Dan setelah itu Eva berpikir, kenapa aku memikirkan ayah? Ayah aja tidak memikirkan aku dan ibu. Dan saat itu malam hari pun datang. Eva pun terus berpikir, kenapa ayah tidak pulang ya? Kemana ayah? Akhirnya Eva pun tidak memikirkan ayahnya dan ia pun tertidur pulas. Di kotaku juga ada tempat wisata teman-teman, yaitu namanya Alun-Alun Kota Pati. Nah, di sini itu bisa untuk jogging, spot foto, beristirahat untuk menenangkan pikiran. Dulu di sini itu belum direnovasi seperti ini. Setelah direnovasi, sekarang itu tidak boleh untuk berjualan lagi. Di sini itu tidak jauh dari tempat oleh-oleh atau tempat kuliner. Bisa kalian lihat ya teman-teman, di sini ada anak kecil yang suka bermain, lalu banyak orang jogging dan banyak orang yang bersantai. Dan di sini pun juga bagus untuk spot foto kalian. Jangan lupa mampir untuk datang ke Simpang 5 Alun-Alun Pati ya guys. Ditunggu, tepatnya di Simpang 5 Pati Kota. Nah, ini foto sedang istirahat. Saya habis jogging, kalian bisa duduk-duduk beristirahat nyantai.